Yang saya lihat orang-orang di situ berubah. Yang mereka udah mulai tadinya agak-agak mungkin agak lemas, lesu atau ngantuk gitu. Itu udah mulai semangat. Yang tadi kita duduk bersila itu orang-orang itu semua. Yang termasuk di situ Gatot juga ada, Reza juga ada. Mereka nari-nari senang sambil nyanyi-nyanyi gitu. Itu bohong. Apa? Sebagai sahabatnya. Orang gue syuting. Mana muka balap? Gue syuting jam 3 pagi. Target semoga tahun depan bisa nikah. Kasus hukum yang membelit Gatot Brajamusti terus menggelinding liar. Belum reda dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu dan senjata ilegal. Kini satu persatu tudingan asusila menambah beban yang dipikul mantan guru spiritual Elmatiana itu. Pro kontra pun memanas antara kubu Gatot yang diwakili Reza dan keluarga dengan kubu korban yang dimotori Elmatiana. Ya, setelah pengakuan mengejutkan mantan model iklan itu, sejumlah wanita seperti CTR dan SY melaporkan Gatot dengan tudingan tidak main-main, yakni tindakan asusila. Setelah sebelumnya pihak kepolisian mengulik kesaksian Reza dan Elmatiana, termasuk memeriksa beberapa korban dari praktik menyimpang berkedok spiritual itu, kemarin Resmo Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi dari orang dekat Gatot, seperti Wahyuwono Adi Paripurno, yang juga ikut terlibat mendirikan padepokan yang diasuh mantan ketua Parvi itu. Tapi diputus saudara Wahyu akan menghadiri mewakili saudara GB dalam hari ini jam 12 sampai dengan besok ada kegiatan di Sukabumi. Makanya kami undur penyidikan sampai dengan hari Senin jam 10 pagi. Kita belum sempat BAP tapi kita sudah lakukan wawancara terhadap saudara Wahyu. Ya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam BAP bahwa itu milik AS kan. Jika polisi baru mengulik soal kepemilikan senjata api, namun dari informasi yang kami kulik dari seorang saksi yang sempat menyaksikan ritual padepokan Brajamusti, terkuak dugaan adanya penyimpangan dari ritual berkedok spiritual itu. Benarkah ada ritual isap aspat, bahkan pesta porah dalam prosesi ritual itu? Elmatiana datang, seingat saya waktu itu dia datang dengan suaminya, Julenda Barus. Dia datang bawa buah itu, bawa makanan dan buah-buahan banyak itu sampai sekeranjang-keranjang itu makanan buah terus dibagi-bagiin ke orang-orang di situ. Ketika saya dibilang begini sama teman saya itu, maaf ya, Mas keluar dulu sebentar ya, tunggu di luar karena kita mau ada apa dia bilang tuh seperti menjalani bukan ritual sih tapi kayak mau sholat apa gitu dia bilang. Oh saya harus di luar, iya tunggu di luar dulu ya. Nanti kita panggil lagi ke dalam, katanya. Oh ya udah, saya tunggu di luar tuh. Nah ini hal yang agak mencurigakan saya ketika saya nunggu 1 jam, saya disuruh masuk. Setelah itu saya masuk, saya lihat kok banyak kepulan asap ya di dalam ruangan itu ya. Maksud saya yang tadinya tidak ada asap sama sekali, terus jadi banyak asap. Nah, ya saya kan juga dulunya kan perokok, saya tahu gitu. Jadi maksudnya gini, saya kan juga pernah ngerokok. Ketika saya masuk tidak ada bau rokok sama sekali. Jadi asap ini seperti bukan asap rokok kalau menurut saya gitu kan. Yang saya lihat orang-orang di situ berubah yang tadinya mungkin karena jam itu sudah menunjukkan udah mulai ke tengah malam ya. Yang mereka udah mulai tadinya agak-agak mungkin agak lemas, lesu atau ngantuk gitu. Itu udah mulai semangat. Saya lihat mereka mulai seperti bergairah gitu. Mulai ketawa-ketawa, mulai senang, mulai riang gitu kan. Nggak lama mulai tuh ada organ tunggal di situ. Dikeluarkan organ gitu kan. Terus salah satu main organ, mulai tuh memainkan musik-musik yang riang-riang gitu, musik-musik yang happy-happy gitu. Terus mereka saling, yang tadi kita duduk bersila itu, orang-orang itu semua beberapa berdiri, terus mereka berjoget-joget, nari-nari gitu, senang gitu. Sambil salah satu menarik yang lain, termasuk di situ Gatot juga ada, Reza juga ada. Mereka nari-nari senang sambil nyanyi-nyanyi gitu. Pokoknya happy, mereka riang sekali gitu, saya lihat kan gitu. Itu bohong, bukan apa-apa karena saya ini pendiri juga, pendiri padepokan saya dan Gatot kan dari Surabaya awalnya. Jadi kalau dia mengatakan tidak ada ini
waktu kita buka Padepokan berjalan beberapa tahun, kemudian ada kasus Elma kan. Meski tudingan itu ditepis salah satu pendiri Padepokan, namun dari keterangan saksi mata yang melihat, jika tak ada secuil pun ayat-ayat keagamaan, layaknya kegiatan keagamaan pada umumnya. Sepanjang saya di situ berjam-jam dari jam 8 sampai hampir subuh jam 4 itu, saya banyak mendengar Gatot ini berbicara, menyampaikan hal yang baik. Penyampaiannya pun tidak selazimnya seperti ceramah di suatu tempat agama gitu. Meski terpojok dengan sejumlah tudingan miring, rupanya Gatot masih mendapatkan banyak dukungan. Selain keluarga dan Reza Artamevia, kerabat juga sahabat dekat lainnya. Bagi saya itu mereka bukan menceritakan aib AA loh. Mereka menceritakan aib dirinya sendiri. Mereka mungkin kan punya keluarga, terus mungkin enggak gitu kan. Sampai bertahun-tahun gitu kan, sampai sesedih mananya. Kenapa tidak waktu itu? Iya benar, religius. Kalau ada acara itu saya ikut, suka ngadain acara apa, pernah lihat ceramah itu. Oh enggak, biasa aja, biasa. Seperti umumnya biasa, nggak ada nyimpang-nyimpang. Sementara saat mengetahui banyaknya laporan pelecehan terhadap anak hingga dugaan trafficking, Ketua KPAI Asrorun Niam juga ikut bicara. Laporan itu menjadi serius apalagi dilakukan dengan bergedok spiritual. Yang 14-an, rata-rata 14 sampai 16. Jenis kelaminnya kebanyakan perempuan atau? Bukan kebanyakan, semua perempuan yang saya tangani. Yang favorit dia main tersendiri. Kalau yang tidak favorit dia bisa sodorkan kepada orang lain. Dari penjelasan pendamping penasihat hukum ada unsur-unsur traffickingnya. Ya ada pejabat, ada tokoh publik. Iya, mungkin itu bisa kita bilang adalah update terbaru ya dari kasus Gatot Brajamusti. Tapi jadi sedih gitu karena semakin banyak anak kecilnya dan 14 tahun itu masih kecil sekali. 14 sampai dengan usia 16 tahun. Tapi kan itu hanya dari satu pihak saja yang kita dengar ya. Jadi ya berarti sebagai pengacara juga pasti berhak untuk membela kliennya. Kebenaran iya atau tidak kita belum tahu ya, masih belum pasti. Karena tadi kita bisa dengar statement dari adik dari Gatot ya. Itu juga memberikan komentar. Jadi semua itu dibalikin lagi ke pemirsa dari sudut pandang mana kita bisa melihat. Iya, cuma jadi tambah penasaran. Sebenarnya di Padepokan itu ngajarinnya apa aja sih yang diajarin ke situ? Nah, enggak sih, aku sibuk banget. Sibuk sombong deh. Iya, aku udah sibuk banget. Iya, Bapak kan dari pagi sampai subuh ya kan? Pagi udah di sini lagi. Enggak, bukan. Maksudnya kalau untuk kesana sih aku nggak mau gitu ya. Ya biasa-biasa aja. Lebih baik kita jalan ke mall, makan di food court. Iya kan? Ketoprak. Lumpia, oh my god, itu keren banget. Jangan ngomongin makanan dong pagi-pagi, jadi lapar itu yang ya buat kan? kita seru. Pokoknya mudah-mudahan bisa segera terkuak ya kira-kira kebenarannya seperti apa. Dan jika ada yang merasa dirugikan, mudah-mudahan bisa membantu keterangan-keterangan yang lain untuk bisa melengkapi berita ini ya. Setuju! Oke, baiklah. Setujunya gimana? Dan yang pasti ini selain berita dari Gatot, tadi juga ada kabar duka kembali menyelimuti dunia musik tanah air atas meninggalnya penyanyi lawas Januari Christie pada Jumat pukul 00.46 dini hari tadi di Bandung. Di mana Januari memang punya riwayat penyakit jantung, paru-paru dan juga asma. Dan hari ini jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut di Jakarta. Ya. Dan pastinya kami segenap keluarga besar Obsesi turut berduka cita. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terindah di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan pun juga diberi ketabahan. Amin. Dan bersama saya Ruben Onsu dan saya Vivian, kita berdua sudah siap menikahin kabar terhangat terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti Obsesi. Oke. Yang berikut ini nih, ada berita yang pasti hot banget, masih diomongin dari Raffi Ahmad dan juga Ayu Ting Ting. Dan berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Obsesi. Emang ada apa sih? Ntar aja, nonton aja pokoknya. Apa? Orang gue syuting, mana muka balap? Gue syuting jam 3 pagi.